Oke, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita belajar tentang himpunan bagian, himpunan kuasa, himpunan yang sama, himpunan yang ekuivalen, dan himpunan yang saling lepas. Oke, yang pertama, himpunan bagian dan himpunan kuasa. Perhatikan, himpunan A itu anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, himpunan bagian itu dilambangkan dengan seperti ini, C ini. Himpunan bagian dari A yaitu yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Nah, himpunan kosong ini selalu ada di setiap himpunan apapun. Jadi, semua yang disebut himpunan itu pasti memiliki himpunan bagian, himpunan kosong. Oke. Selanjutnya, 1. Oke, kita sebutkan satu-satu. 1, 2, dan 3. Nah, ini satu-satu. 1 merupakan himpunan bagian dari A. 2 merupakan himpunan dari A. 3 merupakan himpunan bagian dari A juga. Lalu 1 dan 2 himpunan bagian dari A juga. 1 dan 3 himpunan bagian dari A2, A juga. 2 dan 3 himpunan bagian dari A juga. Lalu himpunan itu sendiri, yaitu 1, 2, dan 3 merupakan himpunan bagian dari A juga. Oke, jadi yang disebut himpunan bagian itu himpunan yang ada di dalamnya ini. Himpunan apa aja yang bisa terbentuk dari himpunan ini. Oke. Dan selanjutnya, keseluruhan himpunan bagian A dari A itu disebut himpunan kuasa atau dilambangkan dengan PA, P dalam kurung A. Nah, jadi himpunan kuasa dari A adalah, nah ini semua disebut himpunan kuasa dari A, yaitu himpunan kosong, himpunan bagian kosong, 1, 2, 3, 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, dan yang terakhir 1, 2, dan 3. Lalu banyak himpunan bagian. Nah, ini cara cepatnya untuk menentukan banyak himpunan bagian yang bisa terbentuk dari suatu himpunan. N besar sama dengan 2 pangkat N kecil, di mana N kecil itu banyak anggota himpunan. Banyak anggota himpunan itu ini 1, 2, 3. Nah, jumlahnya kan ada 3. Kalau himpunan bagian baru disebutkan dengan ini, dan seterusnya. Nah, berarti N itu banyak himpunan bagian. N sama dengan 2 pangkat 3 karena anggotanya ada 3. Maka 8. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bener kan? Nah, seperti ini himpunan bagian. Himpunan A itu 1, 2, 3. Jadi banyak himpunan dari A adalah himpunan bagian, yaitu N sama dengan 2 pangkat N kecil. N sama dengan 2 pangkat 3. N besar sama dengan 8. Jadi bedakan ya, himpunan bagian dan himpunan anggota himpunan. Anggotanya itu ini 1, 2, dan 3, sedangkan himpunan bagiannya itu ini semua, yang disebut ini semua, atau disebut dengan himpunan kuasa. Oke, contoh, tentukan banyak himpunan kuasa dari P sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Gimana? Himpunan kuasa, banyak anggota himpunan kuasa, berarti banyak himpunan bagian. Anggota himpunan kuasa itu sama dengan himpunan bagian. Himpunan bagian. Jadi N sama dengan 2 pangkat N, yaitu N sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4. 4 berapa?
4 kali 4 memberikan 16. Yang kedua, tentukan banyak himpunan kuasa dari A, di mana anggotanya adalah X, di mana X lebih besar atau sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 10, di mana X adalah elemen bilangan genap. Kita jabarkan dulu biar mudah. X itu bilangan genap yang lebih besar dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 10. Berarti 2, 4, 6, 8, 10. 2 dan 10 nya masuk karena ada tanda sama dengan ini. Nah, ada berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti N sama dengan 2 pangkat N kecil. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32. Berarti ada 32 anggota. Oke, lanjut. Himpunan yang sama. Dua buah himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama walaupun urutannya berbeda. Anggotanya itu boleh sama, anggotanya itu harus sama, tetapi urutannya boleh berbeda. Nah, itu disebut himpunan yang sama. Misal, himpunan A itu terdiri dari huruf D, I, A, dan M. Dan himpunan B itu I, A, D, M. Nah, ini sama karena anggotanya ada 4 anggota. Ini juga ada 4 anggota. Di mana anggotanya itu sama. Ada D, ada D. Yang A ada I, ada yang B ada I. Ada A, M, M. Maka ini disebut sama. Yang kedua, A adalah himpunan A merupakan himpunan yang anggotanya X, di mana X faktor dari 4 dan B adalah 1, 2, 4. Faktor dari 4 itu apa? Ya 1, 2, dan 4 itu sendiri. Dan B adalah 1, 2, dan 4. Nah, ini jelas urutannya sama, anggotanya juga sama, jumlahnya juga sama, maka ini juga sama dengan himpunan yang sama, disebut dengan himpunan yang sama. Berarti himpunan A itu sama dengan himpunan B. Oke. Himpunan yang ekuivalen. Dua buah himpunan dikatakan ekuivalen apabila banyak anggota dari kedua itu sama. Jadi yang penting banyak anggotanya itu sama. Itu disebut ekuivalen. Nih, perhatikan himpunan A. Anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B, A, B, C, D. Jumlahnya ada berapa? Ada 5 anggota yang A. Dan yang B juga ada 5 anggota. Maka ini disebut ekuivalen. Kedua ini ekuivalen. Himpunan yang ekuivalen. Oke. Selanjutnya, himpunan saling lepas. Dua buah himpunan dikatakan saling lepas apabila anggota dari kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Jadi antara himpunan A dan himpunan B itu tidak ada saling keterkaitan. Tidak ada keterkaitannya. Nih, contoh. Himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B 6, 8, 10, 12. Apa keterkaitannya? Nggak ada kan? Ini itu bilangan asli kurang dari sama dengan 5. Sedangkan ini bilangan asli antara bilangan asli genap
bilangan asli genap kurang dari sama dengan 12 dan lebih dari sama dengan 6. Nah kan beda, makanya ini disebut himpunan yang saling lepas.